Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Sekali lagi, Paskah kita hari ini sangat istimewa karena kita masing-masing tinggal di rumah dan merayakannya hanya dalam keluarga masing-masing. Renungan Paskah kita malam hari ini saya beri judul Damai Bagimu, Jangan Takut. Beberapa waktu yang lalu ketika virus corona ini sedang mulai merebak, ada SMS yang beredar mengenai cerita tentang virus. Suatu hari serombongan virus mau pergi dan mereka ditanya, "Kalian mau pergi kemana?" Kemudian virus itu menjawab, "Kami mau pergi ke Persia untuk membunuh 1.000 orang." Beberapa waktu kemudian virus itu pulang kembali dan dimintai pertanggungjawaban. "Kalian bilang pergi ke Persia membunuh 1.000 orang. Tetapi kenapa yang mati 50.000? Lalu virus itu menjawab, "Sungguh, kami hanya membunuh 1.000 orang. Sisanya mereka mati ketakutan." Mendengar kisah ini, mungkin kita sedikit tersenyum. Tapi ketika wabah virus corona ini melanda seluruh dunia, kita tidak bisa tersenyum lagi. Kita menjadi ketakutan. Karena rupanya virus yang tidak kelihatan ini sungguh-sungguh telah merenggut sebagian besar orang yang terinfeksi. Banyak yang mati. Seorang teman yang sakit, dia menceritakan pengalamannya kepada saya saat berbaring di rumah sakit. Betapa dia penuh dengan ketakutan. Dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Setiap kali mau makan atau minum selalu mual dan mau muntah. Sudah diberi obat tidur dan dia tetap tidak bisa tidur. Sampai akhirnya hasil swab untuk virus corona keluar dan dia dinyatakan negatif. Sangat ajaib. Pada saat itu dia bilang dia bisa makan, dia bisa minum, dan dia bisa tidur. Dia berkesimpulan bahwa sebelum ada hasil yang keluar, dia sungguh-sungguh dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan itu hilang ketika dia dipastikan tidak sakit karena COVID-19. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan yang kita renungkan pada malam Paskah ini panjang, banyak. Namun semuanya menceritakan bagaimana perjalanan umat manusia yang dicintai oleh Tuhan, mulai dengan penciptaan sampai dengan pembebasan dari Mesir. Akhirnya, puncaknya adalah pengalaman kebangkitan. Dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius, bab 28 ayat 1 sampai dengan 10, diceritakan di sana pengalaman Maria Magdalena dan Maria yang lain
ketika mereka sesudah hari Sabat lewat, pagi-pagi benar, hari pertama di dalam minggu itu, pergi ke makam Yesus. Diberi keterangan waktu yang sangat detail. Hari itu bukan hari Sabat lagi, sehingga mereka bebas bergerak. Hari itu pagi-pagi buta ketika terang mulai terbit. Hari baru, hari pertama di dalam minggu. Matius mau membawa pada pembaca kita semua. Peristiwanya terjadi pada hari yang sungguh-sungguh baru. Boleh dikatakan ini masa yang baru, penciptaan yang baru, awal yang baru. Dan pada hari yang baru ini, ketika mereka mendekati kuburan, terjadi gempa bumi. Lalu pintu makam terbuka. Malaikat Allah yang bajunya bersinar duduk di atas batu penutup makam. Makam yang gelap tidak menjadi gelap lagi. Makam yang tertutup sudah terbuka. Dan ternyata dia yang dibaringkan di dalam makam tidak ada lagi. Pada saat mereka berjumpa dengan malaikat, malaikat itu berkata kepada dua perempuan, "Jangan takut." Kemudian mereka diberitahu bahwa Yesus bangkit seperti telah dikatakannya. Mereka kemudian pergi meninggalkan kubur dan di tengah jalan bertemu dengan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Salam bagimu, jangan takut." Baik Yesus yang bangkit maupun malaikat mengatakan kata-kata yang sama, jangan takut. Jangan takut sebetulnya juga sama dengan shalom, salam, damai. Orang yang takut tidak mempunyai damai di dalam hatinya. Orang yang tidak takut ada damai di dalam hatinya. Dan itulah yang kita dengarkan sebagai pesan utama Paskah. Kristus telah bangkit. Dia yang ada di dalam kubur telah hidup kembali dan tidak ada dalam kubur. Dia sudah bangkit. Maka ketakutan tidak ada lagi. Kita semua mengalami ketakutan setiap kali kita berhadapan dengan kematian. Banyak dari kita pada saat ini di mana virus mewabah juga dihantui oleh ketakutan. Jangan-jangan saya kena dan jangan-jangan nanti saya mati. Karena ketika kita mati, kita akan masuk ke dalam kubur. Dan kuburan itu gambaran yang sempurna tentang kegelapan, ketidakberdayaan, dingin, tanpa cahaya. Kematian seolah-olah menjadi akhir, karena setelah itu kita dimasukkan di dalam kubur. Oleh karena itu, Yesus menyatakan, jangan takut. Hiduplah dalam damai, karena aku sudah bangkit. Yesus yang masuk ke dalam kubur, yang dikuburkan 3 hari yang lalu, sekarang hidup. Dia mengalahkan kegelapan makam. Dia mengalahkan kematian. Dia beralih kepada kehidupan yang baru. Dan dia berpesan kepada kedua perempuan itu supaya pergi ke Galilea
Di sana Yesus akan menjumpai mereka. Di sana mereka akan bertemu dengan Yesus yang bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita saat ini mengalami sebuah ujian. Ujian akan iman. Karena dalam situasi seperti ini, kita semua tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan Tuhan yang bangkit. Virus ini telah membuat banyak dari kita menyadari betapa kita ini manusia yang rapuh. Betapa kita ini manusia yang kecil dan tidak berdaya. Dalam sekejap mata kita bisa lenyap. Tetapi malam hari ini kita diberi pengharapan. Kita semua memang akan mati. Kita semua memang akan meninggalkan dunia ini. Tapi setelah meninggalkan dunia ini, kita akan mengalami kehidupan. Kristus telah menjadi yang pertama yang bangkit. Maka Dia juga yang akan menjadi penuntun bagi kita semua untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru. Bersama Dia, kita masuk ke dalam era yang baru, ciptaan yang baru. Semoga pengalaman wabah virus ini menyadarkan kita untuk bangkit. Kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan, karena ketakutan akan membawa kita masuk ke dalam makam yang gelap. Sebaliknya, kita harus melihat pengharapan bahwa ada kebangkitan yang membuat kita masuk ke dalam hidup yang baru, zaman yang baru, tahun yang baru, yang dipenuhi dengan damai. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.